Karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami sampai ada di pagi hari ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan walaupun melalui streaming di pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami, seluruh jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang bergabung dalam streaming ini. Tuhan memberkati, bahkan yang tidak sempat dengan segala keadaan yang ada. Lawatan dan kuasa Tuhan menjadi bagian milik setiap pribadi kami. Meteraikan kami semua dengan kuasa darah Yesus, pagari kami dengan pagar tembok api surgawi. Pertolongan Tuhan menjadi bagian milik kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan beribadah memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan melakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Dan setelah itu kita akan ada di dalam pembacaan kebenaran firman Allah. Dan pembacaan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan membacakan dan memperhatikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum kita membacakan dan merenungkan kebenaran firman Allah di pagi hari ini, kita akan ada di dalam satu pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita lakukan pujian ini dengan segenap hati kita dan dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap saat, setiap waktu di dalam hidup ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyuka cita karena kami boleh ada dalam ibadah streaming di pagi hari ini. Keluarga besar Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, baik yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota ini, bahkan seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, ibadah pagi hari ini secara langsung. Hamba berdoa, Tuhan lawat berkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kuasa Yesus Kristus menolong kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan mendengar firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi kami, pemirsa yang menyaksikan streaming langsung pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, sehingga kami mengalami dan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kekuatan musuh yang mengganggu keadaan apapun konsentrasi kami patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Kami buka hati kami kepada kuasa Roh Kudus untuk menolong kami dengan roh hikmat dan pengertian menerjemahkan setiap rencana Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang akan kami baca renungkan bersama di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan dengan hati yang terbuka kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang rindu dengan firman Allah katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita yang ada dalam program ibadah secara langsung pada pagi hari ini. Saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti melawat kita, memberkati kita, dan menolong setiap pribadi kita yang rindu kepada Tuhan di setiap saat. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Pegang Alkitab di tangan kanan kita, dan kita akan deklarasikan iman dan percaya kita melalui kuasa firman Allah. Katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. sekalipun dalam masa Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan baca firman Allah Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah melalui pesan Tuhan pagi hari ini yang menyatakan kepada kita bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Nah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
rancangan sukacita bagi kehidupan kita. Ketika kita terbuka hati dan meresponi kasih Allah yang begitu luar biasa bagi hidup kita sebagai umat buatan tangan Allah. Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah melalui Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dan menegur bangsa pilihan Allah, untuk memberitahukan kepada mereka, bukan hanya kepada mereka pada saat itu, karena situasi keadaan bangsa atau umat pilihan Allah yang sudah tidak lagi hidup menurut apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga Tuhan datang berbicara melalui hambanya, melalui Yesaya, bahwa kamu kembali kepada Allah, cari Allah, jumpai Dia sehingga hidup kalian dipulihkan dan diberkati. Nah, pesan Tuhan di pagi hari ini bagi saudara dan saya yang menyaksikan, yang mendengarnya, bahwa kesempatan yang sedang kita hadapi, situasi yang sukar, yang sulit yang sedang kita alami, tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita mencari Dia. Mencari Tuhan bukan di tengah-tengah keadaan kita yang baik saja. Mencari Tuhan bukan hanya di tengah-tengah situasi kita yang diberkati. Mencari Tuhan bukan di tengah-tengah situasi kita yang baik dan aman-aman saja. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kadang situasi kemanisan dunia ini, kemewahan dunia ini yang kadang mempengaruhi kehidupan kita. Saya katakan bahwa berhala modern tidak sama dengan pada masa kehidupan bangsa pilihan Allah. Alkitab berkata bahwa situasi kita yang ada pada saat ini, kita ada dalam masa yang sukar dan sulit. Tapi firman Allah berkata, memerintahkan kepada kita untuk mencari Tuhan. Baiklah kita mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Baiklah kita mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Karena apa yang sedang kita lakukan, pencarian kita kepada kebenaran Allah dalam situasi yang sukar dan sulit, kita membuka hati kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada masa, ada waktu di mana kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu, ada masa di mana kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, kalau Tuhan datang, kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, maka setiap orang tidak lagi punya kesempatan untuk datang mencari Tuhan. Baiklah kita yang masih ada, baiklah kita yang masih hidup, kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk mencari Tuhan. Kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita mendapat lawatan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh firman Allah, ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, untuk kita meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya hidup kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengikuti berita semalam sudah dilakukan pembatalan penerbangan dari Jakarta ke daerah lain yang ada di Indonesia. Dan ini dampaknya akan kita lihat nanti 14 hari ke depan. Situasinya seperti apa? Orang ada dalam kecemasan, orang ada di dalam suatu keadaan yang sukar dan sulit. Saudara, kita bisa bayangkan kalau masyarakat yang punya pekerjaan tetap mungkin tidak mempengaruhi keadaannya. Dalam hal ini kalau seorang PNS, pasti dia akan menerima haknya ketika dia melakukan kewajibannya. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita sedang didorong untuk ada dalam masa yang sukar dan sulit.
Makanya gereja Tuhan harus memperhatikan situasi ini. Bagaimana kita menaruh harapan kita. Kita bergantung kepada Allah kita, bukan kepada kemampuan kita dan pemikiran kita yang negatif, bahwa sudah, saya tidak mencari Tuhan, saya tidak memuji Tuhan, saya tidak berdoa kok, memang saya bisa makan, minum, dan sebagainya. Tapi firman Allah berkata, situasi yang sedang kita hadapi hari-hari yang ada ini akan semakin sukar dan sulit. Hanya Allah perlindungan kita, hanya Tuhan pertolongan kita yang bisa melepaskan kita dari segala kekuatan, serangan musuh yang setiap saat bisa membahayakan jiwa saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena hidup ini adalah kesempatan. Carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Karena ada waktunya di mana kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Orang takut di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Dilarang oleh pemerintah untuk ada dalam pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi ada orang yang tidak bisa melakukannya karena tuntutan kehidupan. Dengan segala keadaan yang ada, kita berdoa supaya Tuhan bisa menolong dan memberkati situasi ini. Tuhan bisa memberkati seluruh masyarakat yang ada. Masyarakat yang ada di Indonesia, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Biar Tuhan menolong setiap umatnya. Puji Tuhan, itu bagian yang pertama. Carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena kalau kita tidak mencari Tuhan hari ini, maka kita akan kehilangan kesempatan. Kalau kita tidak mencari Tuhan hari ini, satu saat kita ingin mencari Tuhan, sudah tidak ada waktu bagi kehidupan kita. Dan saya katakan selama hidup, ya masih ada kesempatan. Sebab ketika seseorang terbujur kaku dalam peti mati, dia tidak punya kesempatan untuk mencari Tuhan, apalagi bisa memuji dan menyembah Tuhan. Daud berkata, tidak ada orang yang mati, orang yang hidup dalam maut, yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang hidup, saudara kekasih. Makanya mari selama kita hidup, mari kita mencari Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Yang kedua, mengapa kita harus mencari Tuhan? Dari tema khotbah saya, hidup ini adalah kesempatan, waktu yang ada ini adalah kesempatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan untuk apa? Bukan hanya kesempatan untuk kita mencari Tuhan, tetapi yang kedua saya dapatkan di sini ayat yang ketujuh menjelaskan kepada kita kesempatan untuk kita meninggalkan segala hal yang tidak benar, meninggalkan dosa kita, meninggalkan kefasikan kita, meninggalkan kejahatan kita, dan kita hidup dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran firman Allah yang bisa menolong hidup kita. Sebab jika seseorang mati di dalam dosa, maka dia akan mengalami kematian yang kekal. Firman Allah berkata, jika seseorang mati di dalam dosa, maka dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki setiap apa yang menjadi perbuatan kehidupannya selama ia masih hidup. Selama hidup kita punya kesempatan untuk berubah. Selama hidup kita punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Selama hidup kita punya kesempatan untuk meninggalkan segala hal yang jahat, meninggalkan segala hal yang tidak benar, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ketujuh, dikatakan di sana, baiklah ia kembali kepada Tuhan, ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maksudnya di sini orang fasik dan orang jahat kembali kepada Tuhan, meninggalkan rancangannya, meninggalkan dosanya, maka dia akan mengasihaninya, ya. Kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GPST Mujizat Raja Ambon yang ada di kota Ambon, yang ada di kota-kota lain, pemirsa yang menyaksikan program ibadah langsung pada pagi hari ini, saya mau bilang buat kita semua bahwa mari kita cari Tuhan, mari kita memperbaiki hal yang tidak benar, mari kita selesaikan semua yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, lakukan yang baik, kerjakan yang benar,
dan Tuhan ada di sana untuk memberkati kehidupan kita. Jadi mari dua hal sederhana ini yang sudah saya sampaikan di pagi hari yang indah ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan, waktu yang ada ini waktu-waktu yang terakhir. Kata firman Allah, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita jumpa dengan Tuhan, untuk kita mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kesempatan ini harus kita kerjakan supaya hidup kita dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Biar masa yang sukar dalam pergumulan untuk COVID-19 ini, kita terus berdoa, sebab tidak ada yang sukar bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Allah berkata, Tuhan sanggup menolong hidup kita ketika kita membuka hati dan berserah kepada Tuhan. Kuasa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang menaruh harapan hanya kepada Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari serius dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tetapi justru kesempatan yang kita mencari Tuhan, karena kesempatan ini adalah waktu perkenanan Allah bagi kehidupan kita. Buang semua yang tidak benar, tinggalkan semua yang tidak benar. Saya katakan, kalau virus ini ada mata, tulah ini ada mata, tidak mungkin akan terjadi serangan. Tidak mungkin ada sesuatu yang negatif terjadi dalam kemah orang benar, dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Makanya mari kita buka hati kepada Tuhan. Ingat bahwa waktu-waktu yang ada, waktu yang terakhir. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita cari Tuhan, kesempatan untuk kita meninggalkan dosa, kesempatan untuk kita menjadi berkat dan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan persembahan saudara di hadapan Tuhan. Masing-masing kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus buat pelayanan pekerjaannya. Puji Tuhan, kita akan ada dalam doa syukur firman Allah, dan kita akan berdoa bagi semua apa yang sedang dan apa yang menjadi kerinduan kita ke depan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan sudah menopang kami, menolong kami. Kami sudah membaca, mendengar kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan bagi hidup kami, kekuatan bagi iman kami, kekuatan bagi jiwa kami. Kami sudah dilawat oleh Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi, baik jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang ada di rumah tangga masing-masing yang mengikuti streaming ini, yang ada di luar kota yang tidak sempat mengikuti streaming ini, kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan berkati, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menolong setiap pribadi dan rumah tangga, sehingga apa yang sedang kami gumuli, apa yang sedang kami hadapi di hari-hari yang ada ini, Tuhan ada untuk menolong hidup kami. Tuhan ada untuk memberkati dan menjawab setiap pergumulan kami. Hamba berdoa diberkati keluar masuk, diberkati apa yang kami kerjakan, yang kami buat yang tidak bertentangan dengan firman Allah, dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah langsung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan yang sedang digumuli. Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban kepastian bagi setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Hamba berdoa diberkati, bangsa kami, negara kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan dari situasi pergumulan COVID-19. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, presiden kami, wakil presiden, pemerintahan yang ada, bahkan kami doa untuk para menteri yang ada, Tuhan berkati. Kami berdoa juga buat para gubernur yang ada di seluruh Indonesia, para bupati yang ada di seluruh Indonesia, para wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati sehingga langkah-langkah antisipasi yang mereka buat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dapat terlaksana, dapat terjadi bagi kemuliaan Tuhan. Kami doakan pasien-pasien yang kena dampak COVID-19 juga, Tuhan memberkati dan menolong mereka, menghibur mereka yang sudah kena, yang positif kena COVID-19. Kami doakan oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, dipulihkan. Para medis yang mengupayakan
kesembuhan, pemulihan bagi setiap pasien. Kami doa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, sahabat, handitolan kami yang ada di lingkungan di mana kami tinggal atau di luar kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Hamba doa diberkati, terutama berkat sukacita damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Hamba juga berdoa bagi setiap pribadi keluarga besar Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon yang sedia untuk mempersembahkan korban kolekta, korban persepuluhan, korban persembahan sukarela yang lain. Hamba doakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga, setiap pribadi, setiap kehidupan masa muda dijamah, dilawat dan diberkati. Pekerjaan, pangkat, kedudukan, jabatan dengan semua yang dikerjakan, Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat melimpah ruahkan berkat-Mu bagi kehidupan keluarga besar Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon. Hamba berdoa kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur bahwa doa ini kepada Bapa yang punya kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, suci kuduskan roh jiwa dan tubuh kami, dan berkati setiap pribadi rumah tangga umat-Mu, Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, para pemirsa yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, biar saya mengikuti ibadah streaming langsung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan, sebab Kau besar, Ku beri kemuliaan dan hormat, dan seterusnya. Kita masing-masing akan mempersembahkan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, Ku beri kemuliaan. Haleluya. Persembahan kami dan berkati setiap hidup kami. Haleluya. Ku beri kemuliaan, dan hormat, Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang mengikuti ibadah ini secara langsung, para pemirsa, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, doa saya Tuhan Yesus menyertai, doa saya Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita, rumah tangga kita, gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan yang sedang dibangun. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan ada dalam doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mempersembahkan korban persembahan kami dengan semua keadaan yang sudah kami kerjakan. Biar berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kami lakukan mendapat perkenanan di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus menerima dan memberkati semua persembahan kami, pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber kekuatan, sumber jawaban dari setiap pergumulan kami. Kami bersyukur, kami akan selesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Seluruh umat Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah sejak awal sampai jam ini, hamba doa diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sehingga ke depan terus setiap minggu kami ada dalam streaming. Tuhan memberkati program streaming kami dengan semua keterbatasan yang ada, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami juga tetap doa bagi gereja-gereja Tuhan, persekutuan gereja yang ada di aras nasional, yang ada di daerah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang menikmati tambahan usia, baik usia pernikahan dengan semua keadaan yang terbatas. Hamba berdoa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Biar setiap pribadi rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan yang digumuli Tuhan Yesus ada bagi kehidupan mereka dan memberkati mereka. Kami bersyukur, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang terikat sudah dilepaskan, karena kuasa firman Allah sanggup menolong kehidupan kami. Bapak Ibu, mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah kita, buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada, Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kehidupan kita dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami mau pulang masuk dalam hidup rumah-rumah tangga kami, hidup masa muda kami, pagi hari ini sampai Maranatha. Kami bersyukur, yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita selesai di pagi hari ini. Pesan saya, mari tetap cari Tuhan. Pesan saya, mari tetap dekat dengan Tuhan. Jangan lupa doa bersama jemaat setiap hari Rabu jam 7 malam. Sekali lagi saya mau beritahukan jadwal schedule kita untuk jemaat Tuhan. Selain hari-hari yang lain kita ada mesbah doa keluarga, tapi hari Rabu sama hari Jumat itu ada schedule secara streaming. Jadi kita akan ada di streaming, ada gabung dalam doa bersama setiap hari Rabu sama hari Jumat. Dan hari Sabtu kita ada doa persiapan untuk pelayanan streaming pada hari Minggu secara bersama-sama. Doa saya kita semua bisa mengikutinya. Doa saya kita semua bisa mendukung apa yang menjadi program kita di waktu-waktu yang ada ini. Jangan lupa menjadi kesaksian dan berkat di lingkungan di mana kita tinggal. Saya lihat di tempat-tempat kita ada pembatasan-pembatasan jalan-jalan utama, ada portal-portal yang dipasang. Kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak punya kepentingan yang sangat mendesak untuk melakukan aktivitas, baiknya kita tinggal di rumah, kita belajar di rumah, kita ibadah di rumah, kita berdoa di rumah, semua di rumah, supaya kita memutuskan mata rantai dari COVID-19 yang sedang terjadi. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tetap semangat, ingat kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong, memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa pada hari Minggu dalam ibadah streaming yang akan datang dalam bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Haleluya.